Selamat sore Bu Andini dan selamat sore teman-teman. Perkenalkan saya Rafael Georgi Putra Caksono dari T3 Perhotelan dengan NIM 23051000005. Pada kali ini saya akan melakukan presentasi guna memenuhi tugas UAS semester 3 ini dengan judul Strategi Melankolis dalam Menangani Keluhan Parkir Liar dan Pungutan Mahal Wisatawan. Saya mengambil kasus ini dikarenakan hal ini seringkali terjadi di destinasi wisata manapun. Saya lanjutkan. Parkir liar dan pungutan mahal. Parkir liar dan pungutan mahal ini seringkali terjadi di destinasi wisata manapun. Hal ini juga seringkali mengundang banyaknya komplain dan kekecewaan dari wisatawan yang berkunjung. Hal ini terjadi dikarenakan banyaknya destinasi wisata yang tidak memberikan akses lokasi parkir yang jelas dan aman, sehingga wisatawan yang berkunjung akan berhadapan langsung dengan oknum parkir nakal atau oknum parkir liar yang ada di sana yang tidak terkontrol dan tidak ada regulasi yang jelas. Hal ini terjadi dikarenakan oknum parkir liar tidak memiliki regulasi yang jelas, pengawasan yang ekstra, dan seringkali memainkan tarif parkir yang tidak normal. Dampaknya yaitu kerusakan atau kehilangan kendaraan dari wisatawan. Yang kedua, citra buruk destinasi wisata. Dan yang ketiga, berakhir dengan wisatawan yang enggan berkunjung kembali. Seperti itu. Saya lanjutkan. Berikut saya berikan contoh kasus dari oknum parkir liar yang sering memainkan tarif parkir yang tidak normal dan juga sering sekali memakan lahan trotoar bagi wisatawan atau pejalan kaki di sana. Yang pertama saya berikan contoh di Malang, khususnya di Kayu Tangan. Parkir di Kayu Tangan Rp50.000. Viral keluhkan tarif parkir fantastis di Malang. Yang kedua saya ambil di Malioboro. Saya bacakan, meresahkan tarif parkir liar di Malioboro tembus Rp25.000 tanpa karcis. Hal ini lebih parah dikarenakan tidak ada karcis yang diberikan. Lalu juga yang ketiga, saya ambil di Berita Lama tahun kemarin di bulan 5 tanggal 13. Terdapat video viral dari tukang parkir di Masjid Istiqlal yang menarik parkir Rp150.000 per mobil. Hal ini sangat parah dikarenakan udah berapa kali lipat dari tarif normalnya. Dan yang terakhir saya ambil berita terkini di tanggal 1 Januari tahun 2025 di Kebun Binatang di Bandung. Dishub mengatakan bahwa trotoar bukan untuk parkir, melainkan untuk pejalan kaki. Hal ini sangat meresahkan dikarenakan tidak hanya permainan uang, namun juga mereka seringkali memahan lahan pejalan kaki, sehingga akan sangat merugikan dan tidak membuat nyaman pejalan kaki dari orang lokal maupun wisatawan di sana. Dikarenakan kepribadian saya ini cenderung ke melankolis, saya jelaskan kembali. Melankolis merupakan karakteristik yang teliti dan terorganisasi. Pendekatan ini memungkinkan fokus pada detail masalah dan penyusunan solusi yang terstruktur. Empati tinggi yang dimiliki oleh tipe melankolis juga membantu memahami kebutuhan wisatawan dan mencari solusi yang relevan. Baik, saya lanjutkan. Solusi dan pendekatan melankolis terhadap masalah. Yang pertama ada analisis masalah secara mendalam. Saya akan memulai dengan mengidentifikasi akar masalah melalui data keluhan wisatawan, sehingga nanti kita akan tahu akar permasalahan dari mana. Hal ini penting dikarenakan hal ini akan menuntut kita untuk melakukan langkah selanjutnya. Kita akan menganalisis apa yang dikeluhkan wisatawan terhadap destinasi wisata yang ada, sehingga kita tahu masalahnya di mana. Yang kedua, penyusunan solusi terstruktur. Setelah memahami masalah, saya akan menyusun solusi secara rinci seperti membuat SOP untuk pengelolaan parkir dan strategi transparansi tarif. Karena wisatawan perlu tahu keterbukaan mengenai tarif parkir yang resmi bagaimana, sehingga tidak ada yang memainkan tarif yang aneh-aneh lagi dari oknum nakal tersebut. Yang ketiga, implementasi solusi secara bertahap. Yang pertama ada pengawasan parkir liar. Saya akan koordinasi dengan aparat untuk menertibkan parkir liar dan menciptakan area parkir yang resmi dan aman. Dan yang kedua ini ada digitalisasi sistem parkir, yaitu dengan menggunakan aplikasi pembayaran parkir untuk mencatat transaksi dan mencegah pungutan liar. Hal ini selain membuat parkir menjadi lebih aman dan juga memberikan parkir ini lebih efektif dikarenakan pembayaran juga semakin mudah dan aman. Dan yang terakhir ada pemantauan dan evaluasi berkala. Setelah melakukan implementasi tadi, diperlukan pemantauan lagi dan evaluasi. Sebagai pribadi yang teliti, saya akan memastikan solusi ini dijalankan sesuai rencana. Pemantauan dan
evaluasi rutin dilakukan untuk mengetahui apakah ada hal yang perlu disesuaikan agar solusi tetap efektif. Seperti itu. Selanjutnya, kesimpulan. Dengan pendekatan melankolis, masalah parkir liar dan pungutan mahal dapat ditangani secara detail dan terstruktur. Solusi ini tidak hanya memberikan kenyamanan bagi wisatawan, tetapi juga meningkatkan citra bagi destinasi wisata. Harapan saya, solusi ini dapat menjadi contoh atau model bagi pengelolaan wisata yang lebih profesional lagi. Terima kasih dari saya, selamat sore.